Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan hidayah, merupakan nikmat yang terbesar. Mudah-mudahan dengan nikmat yang masih diberikan sampai hari ini dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu kita diuji dengan berbagai macam problematika. Mungkin ujian yang pertama adalah seperti yang terjadi sekarang ini dengan didatangkannya sebuah makhluk yang bernama virus corona. Allah Subhanahu wa taala menguji kita sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan solusi terhadap itu. Bahkan bukan saja solusi, ada hikmah di balik semua kejadian-kejadian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan setelah kita terberdaya dalam hal ini, mempunyai kekuatan dari segi harta, dari segi kekuasaan, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan harta diuji kita dengan sedikit, yaitu disuruh untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Memang kedengarannya sedikit, 2,5%. Zakat fitrah, berapa sih harganya? Yang namanya zakat fitrah paling tinggi untuk kita di Kota Bontang hanya Rp60.000 berbentuk uang 2,5 kilogram ya, untuk beras. Tetapi ini merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Kita senantiasa diuji bi syai'in, dengan sesuatu yang sedikit, ya sesuatu yang kecil sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus di dalam persoalan zakat. Karena kita tahu bersama bahwasanya masih banyak orang-orang yang ingkar terhadap zakat. Sedikit, tetapi senantiasa dia mengambil dalih macam-macam sehingga mereka seolah-olah harus terbebas daripada zakat. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya apapun yang kita lakukan ini semua ada intervensi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hasilkan, itu bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diminta bagi mereka yang berpenghasilan 2,5%, tetapi begitu berat untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, bahwasanya ada 5 pilar kita sehingga dikatakan orang itu dikatakan beriman kepada Allah dan dia berislam dengan sebenarnya berislam, yaitu yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima adalah naik haji ketika mereka sudah mampu. Pilar yang ketiga ini merupakan pilar yang salah satu pilar yang sangat penting, yaitu ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Alhamdulillah di Kota Bontang, regulasi secara syariah dan regulasi secara hukum konvensional, dalam hal ini hukum daerah, baik itu dari pusat sudah ada Undang-Undang 23 2011, begitu juga instruksi Presiden 14 2014, bahkan juga dengan instruksi Gubernur Kalimantan Timur telah ada, bahkan yang lebih spesifik untuk Kota Bontang ini telah terbit Perwali dan Perda Kota Bontang tentang perzakatan. Oleh karena itu, pemerintah sudah maksimal untuk mengeluarkan regulasi secara hukum bahwasanya perzakatan di Bontang harus dilakukan secara menyeluruh, bukan saja kepada hanya PNS, tetapi kepada semua masyarakat Bontang. Ketika dia sudah bersyahadat, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Wajib baginya, bukan sunnah, dan itu pun harus melalui regulasi.
Bukan berarti orang yang berzakat itu sembarang serampangan yang mau dikasih. Tetapi ada, bahkan Al-Quranul Karim di dalam surah ke-9. Surah ke-9 Allah telah jelaskan, surah At-Taubah ayat 60, bahwasanya orang-orang yang berhak menerima itu ada 8. Tidak boleh keluar daripada 8 itu kalau itu adalah dana zakat. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di situ harus ada petugas yang namanya amil dan juga berhak menerima zakat, dan dia harus bekerja untuk mengumpulkan dan mendistribusikan, melaporkan tentang perzakatan dikelola secara transparan dan terpercaya. Dan melalui amil ini Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta-harta mereka untuk zakat. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang lain bahwasanya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah dari orang-orang kaya yang ada di tempat itu, kemudian tebarlah kepada orang-orang miskin yang ada di seputar tempat itu. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Basnas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang diangkat atau diresmikan oleh pemerintah Kota Bontang, dan dia dari Bontang, diambil dipungut zakat dari masyarakat Kota Bontang dan ditebar 100% untuk masyarakat Kota Bontang. Maka oleh karena itu, sebagai Ketua Basnas Kota Bontang mengharapkan kepada semua elemen masyarakat, mulai di tingkat RT sampai kepada pegawai eselon 1, bahkan kepada pemerintah kota, wali kota, berzakat ke Basnas Kota Bontang. Karena kenapa? Karena semua zakat-zakat itu kita kelola secara transparan insya Allah, dan 100% untuk masyarakat Kota Bontang. Begitu juga kepada las-las yang ada di Kota Bontang, termasuk UPZ, supaya nanti melaporkan semua penghasilan atau pengumpulannya dan pendistribusiannya kepada Kementerian Agama, yang selanjutnya juga harus dilaporkan kepada Basnas Kota Bontang. Sehingga persakatan di Kota Bontang bisa bermanfaat guna lebih banyak ketimbang dengan waktu-waktu sebelum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwasanya melalui penanganan dampak COVID-19 ini, lembaga zakat, baik Basnas Kota Bontang, UPZ Pupuk Kaltim, UPZ Yaumil Basnas, begitu juga dengan BMH, telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membantu orang-orang yang terdampak ekonomi dalam persoalan COVID-19. Buktinya apa? Bahwasanya mereka semua berkontribusi tidak kurang daripada 2.000 kakak. Semua lembaga zakat termasuk Basnas, insya Allah akan dibantu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, yang semuanya dari masyarakat Kota Bontang dan akan dikembalikan kepada masyarakat Kota Bontang, mudah-mudahan lebih manfaat, dan mudah-mudahan persakatan di Kota Bontang bisa lebih maju lagi. Karena kita ketahui bersama, dengan adanya COVID ini, banyak orang yang sangat membutuhkan. Terlihat dalam setiap penyaluran bahwasanya banyak masyarakat kita yang susah akan makanan. Bukan kendaraan mewah yang dibutuhkan, tetapi persoalan makanan, dan merupakan sesuatu hal yang urgen. Makanya salurkanlah zakat Anda di Basnas Kota Bontang khususnya, dan lembaga zakat resmi umumnya yang ada di Kota Bontang ini. Jangan dikelola sendiri, karena saya yakin dan percaya bukan berarti Anda tidak gugur, Anda telah gugur kewajiban. Tetapi kesempurnaan zakat ketika dikelola oleh amil zakat yang resmi diangkat oleh pemerintah, karena pemerintah adalah merupakan perpanjangan tangan dari perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan yang dimaksudkan adalah para amil yang resmi, sehingga harta bapak-bapak yang tertinggal atau yang tersisa setelah dizakati itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bapak senantiasa diberikan pertambahan, sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah akan diberikan pelipat gandaan 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menambah pelipat gandaan itu dengan sesuatu yang tak terduga dalam hal ini, yang tak bisa diukur dengan ukuran manusia.
itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, pemilik segala sesuatu. Dan sekali lagi saya sampaikan, Basnas Kota Bontang berbenah diri dalam persoalan administrasi, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2020 ini Basnas Kota Bontang sebagaimana lembaga-lembaga keuangan lainnya bisa selevel dalam hal ini, dalam persoalan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya saya ucapkan kepada masyarakat Bontang khususnya dan muslimin umumnya, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti salat tarawih di waktu malam, tadarrus, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.